Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ika Sari Suprapti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bae Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, seorang guru haruslah berpihak pada peserta, yaitu bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter peserta didik. Guru harus memahami tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual yang memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingatkah dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro yang melambangkan kekhasan Indonesia dengan arti yang sangat penting dan mendalam tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, yang berarti guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Ing madya mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Lalu tutwuri handayani, yang bermakna guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya. Selain itu juga, pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang lainnya adalah adanya asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ketiga asas tersebut menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Yang kedua adalah konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantoro menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, menyesuaikan, dan mengevaluasinya tidak akan menghasilkan kemajuan. Diharapkan dari pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro tersebut, seorang guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara 1. Memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian 2. Berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Masih banyak guru yang menerapkan teacher center sudah tidak relevan dengan perubahan zaman. Peserta didik tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya agar dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada peserta.
Maka di sekolah kami di SMA 1 Mbai Kudus menerapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah 1. Pembiasaan 5S, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, kegiatan literasi. Yang ketiga, kegiatan berbagai macam ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan pesantren kilat. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Akan tetapi, tidak ada kemajuan tanpa adanya tantangan. Tantangan tersebut karena masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah dan kemampuan guru yang masih belum bisa menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Beberapa solusinya, yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik lebih nyaman saat belajar di kelas. Pendidik harus mengikuti berbagai pelatihan seminar workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dan tentu saja sebagai pendidik tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Di akhir kata ini, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.